Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdillah Nurhuda. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal-soal ujian akhir semester kimia industri. Adapun soal-soal itu adalah: yang pertama, jelaskan prinsip dasar ekstraksi. Kemudian yang kedua, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga. Kemudian yang ketiga, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak asiri dari kulit jeruk. Kemudian yang keempat, jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama, kita bahas soal jelaskan prinsip dasar ekstraksi. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi? Ekstraksi adalah merupakan suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Proses ekstraksi dapat berlangsung pada ekstraksi parfum agar dapat memperoleh komponen dari bahan yang wangi, atau ekstraksi cair, atau yang kerap dikenal juga dengan sebutan ekstraksi solvent. Pada jenis ini yakni merupakan suatu proses yang biasa digunakan dalam skala laboratorium maupun skala industri. Sedangkan prinsip dasar ekstraksi yakni memanfaatkan perbedaan kelarutan dari zat yang akan diekstrak, maka kemudian pada senyawa yang akan diekstrak dilarutkan ke dalam pelarut. Namun pada pelarut yang akan digunakan yakni mempunyai kemampuan untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Seperti dalam contoh sebelumnya, apabila ingin mengambil kandungan kafein pada kopi bubuk, maka menggunakan pelarut air yang dapat melarutkan kafein. Dasar dari teknik ini menggunakan pengetahuan yang sederhana, di mana kita bisa memisahkan sebuah senyawa dari senyawa lain berdasarkan dari kelarutan pada pelarut tertentu. Teknik ini dalam perkembangannya menggunakan pemahaman yang lebih tentang kelarutan senyawa pada sebuah pelarut. Seperti yang sudah diketahui bahwa kafein akan lebih larut ke dalam air apabila dalam temperatur yang tinggi. Sebab itulah dipakai air panas. Memanipulasi temperatur bisa menyebabkan kelarutan berkurang maupun bertambah. Jadi langkah yang digunakan dalam mengkondisikan pelarutnya atau sistemnya, kita bisa mengatur kelarutan suatu senyawa dalam pelarut, sehingga melarutkan ataupun memisahkan senyawa bisa dilakukan dengan menggunakan teknik ekstraksi tertentu. Contoh aplikasi ekstraksi yaitu pemurnian asam zat, pemisahan kandungan senyawa dalam tanaman atau minyak asiri, antioksidan, zat anti makan, pestisida, nabati, dan lain-lain. Kemudian contoh yang lain adalah pembuatan biodiesel. Kemudian kita bahas soal yang kedua adalah jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak kenanga. Ekstraksi minyak asiri dari bunga kenanga dilakukan menggunakan metode destilasi uap dan air atau water and steam distillation. Metode ini digunakan karena dapat menghasilkan minyak asiri dengan kualitas yang baik disebabkan suhu yang tidak terlalu tinggi serta alat yang sederhana. Dari destilasi yang telah dilakukan,
sampai dengan tetesan destilat berwarna jernih. Terhadap bunga kenanga digunakan bunga kenanga segar sejumlah 4000 gram untuk setiap kali destilasi. Menggunakan bunga kenanga yang masih segar dimaksudkan agar minyak asiri yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Penyulingan minyak asiri dengan menggunakan bahan kering biasanya akan menghasilkan minyak asiri dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan sebelum penyulingan minyak asiri dalam tumbuhan sudah menguap terlebih dahulu akibat dari proses pengeringan. Perajangan pada bahan sebelum disuling bertujuan untuk mempercepat waktu penyulingan karena penyulingan minyak asiri dengan bahan tanpa perajangan akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dengan perajangan, minyak asiri juga akan lebih mudah untuk keluar bersama dengan uap air. Perajangan dilakukan sebelum bunga kenanga didestilasi sehingga waktu optimum destilasi yang dibutuhkan hanya sekitar 6 jam. Waktu ini relatif lebih cepat jika dibandingkan pada penelitian yang biasa dilakukan, yaitu dengan waktu optimum sekitar 8 jam oleh Rahmawati et al. 2013. Rendemen minyak kenanga hasil destilasi uap dan air adalah 0,2884%. Karakteristik sifat fisik minyak asiri kenanga meliputi warna, bau, pengukuran indeks bias, dan besar jenis yang didasarkan pada SNI 06-3949-1995. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari minyak asiri yang dihasilkan. Standar Nasional Indonesia (SNI) digunakan sebagai acuan karakterisasi minyak asiri kenanga karena SNI merupakan penentu syarat mutu perdagangan di Indonesia. Hasil pengukuran indeks bias maupun berat jenis dari minyak asiri kenanga kemudian dibandingkan dengan daftar standar minyak kenanga yang sudah ada. Perbandingan hasil minyak asiri kenanga hasil destilasi dengan SNI 0639491995 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada parameter warna, hasil destilasi uap dan air berwarna kuning muda. Standar SNI-nya adalah kuning muda sampai kuning tua. Kemudian parameter bau, hasil destilasi uap dan airnya adalah khas minyak kenanga. Standar SNI-nya segar khas kenanga. Parameter indeks bias, hasil destilasi uap dan air 0,906 gram per mili dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian standar SNI-nya adalah 0,904 sampai 0,920 gram per mili dengan suhu 27 derajat Celcius. Pada parameter curah jenis, hasil destilasi uap dan air adalah 1,498 dengan suhu 27 derajat Celcius. Pada SNI 1,493 sampai 1,503 dengan suhu 27 derajat Celcius. Dari data sifat fisik dari minyak asiri kenanga pada tabel dapat disimpulkan bahwa minyak asiri kenanga hasil destilasi uap dan air memiliki kualitas yang baik karena telah memenuhi standar mutu SNI 0639491995. Hasil penelitian Mustafa pada tahun 1996, jenis minyak kenanga Jawa mengandung komponen yang berbeda dari jenis minyak kenanga lainnya. Aroma minyak kenanga Jawa lebih menyengat dibandingkan minyak kenanga lainnya. Aroma yang menyengat ini diakibatkan oleh adanya senyawa berantai panjang pada golongan sesquiterpen dan alkohol. Sedangkan jenis minyak kenanga lainnya kandungan senyawa tersebut relatif lebih sedikit sehingga aroma yang dihasilkan tidak begitu menyengat seperti pada kenanga Jawa.
minyak kenanga hasil destilasi kemudian diaplikasikan ke dalam sediaan lotion dalam berbagai formula. Masing-masing formula ditambahkan minyak kenanga pada konsentrasi 0,5% dan 2,5%. Kemudian dilakukan evaluasi sediaan lotion meliputi pemeriksaan penampilan fisik atau organoleptik, kemudian pemeriksaan homogenitas, kemudian pemeriksaan derajat keasaman atau pH, kemudian pemeriksaan total mikroba, dan pemeriksaan daya repelen. Kemudian selanjutnya adalah soal yang ketiga, jelaskan proses dan hasil ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk. Jeruk merupakan buah yang banyak mengandung zat gizi, vitamin, dan mineral. Menurut hasil penelitian, jeruk dapat bermanfaat mencegah berbagai penyakit seperti penyakit kanker dan penyakit stroke. Sayangnya selama ini jeruk terkenal hanya merupakan sumber vitamin C. Padahal buah jeruk ini juga mengandung berbagai zat gizi esensial lain yang meliputi karbohidrat atau serat makanan dan zat gula, kalsium, magnesium, tembaga, kalsium, fosfor, folat, tiamin, niacin, riboflavin, vitamin B6, asam pantotenat, dan senyawa fitokimia. Kulit jeruk tersusun atas bagian epidermis, flavonoid, kelenjar minyak, dan bagian paling dalam ikatan pembuluh. Bagian segmen-segmen jeruk terdiri dari dinding segmen, rongga cairan, dan biji jeruk. Sedangkan kor jeruk adalah bagian tengah yang terdiri dari ikatan pembuluh dan jaringan parenkim. Pembuatan produk minuman sari buah jeruk akan menghasilkan limbah yang berupa kulit jeruk, ampas, dan biji jeruk. Saat ini, limbah tersebut hanya digunakan sebagai pakan ternak atau hanya dibuang sebagai limbah industri. Menurut hasil penelitian Shafaatul M dan Prima A pada tahun 2010, kulit jeruk manis dapat menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan istilah yang digunakan untuk minyak bersifat mudah menguap yang terdiri dari campuran beberapa zat dengan komposisi dan titik didih yang berbeda. Minyak ini terdapat di dalam kelenjar minyak yang harus dikeluarkan sebelum dilakukan penyulingan, yaitu dengan memotong kecil-kecil atau menghancurkan jaringan pada taman dan membuka kelenjar minyak sebanyak mungkin, sehingga mengakibatkan minyak dapat dengan mudah diuapkan pada saat penyulingan, menurut Suryaningrum tahun 2009. Identifikasi minyak atsiri dilakukan dengan menggunakan GCMS, yaitu menunjukkan adanya kandungan senyawa limonen. Senyawa limonen ini dalam minyak atsiri yang didapat. Sampel yang digunakan untuk analisa diambil pada variabel jumlah pelarut 500 mili sebanyak 1 mili. Hasil analisa yang terdapat senyawa limonen dengan rumus molekul C10H16 dalam minyak atsiri dari kulit jeruk dengan waktu retensi 7,01 menit dan dengan persen area sebesar 96,79%. Terdapat beberapa senyawa minor pada minyak atsiri kulit jeruk. Senyawa yang muncul antara lain yaitu 4-karene, sabinene, beta-pinene, dan delta-karene. Senyawa-senyawa yang muncul tersebut jumlahnya sangat sedikit, sedangkan yang mendominasi adalah senyawa limonen. Bobot minyak atsiri yang paling banyak ditunjukkan pada jumlah pelarut sebesar 500 mili, yakni 2,3432 gram, dan paling sedikit yakni pada jumlah pelarut sebesar 300 mili dengan bobot 1,4145 gram.
Kenaikan bobot minyak asiri pada jumlah pelarut 350 mili sebesar 1,5643 gram, pada 400 mili sebesar 1,9824 gram, pada 450 mili sebesar 2,2290 gram. Dari data tersebut, kondisi optimum terjadi pada jumlah pelarut 500 mili. Semua percobaan dilakukan dengan menggunakan sampel kulit jeruk sebanyak 300 gram dan lama waktu pengadukan selama 3 jam dengan putaran 500 rpm. Semakin banyak pelarut yang digunakan, akan semakin banyak minyak asiri yang diperoleh. Hal ini karena dengan jumlah molekul pelarut yang semakin besar, akan mengakibatkan jumlah molekul minyak yang terlarut juga semakin besar. Rata-rata hasil dari 10 panelis menyatakan bahwa tekstur yang dihasilkan tertinggi yakni pada sampel sabun 520 dan 445. Sabun yang ditambahkan 1 gram minyak asiri dari variabel jumlah pelarut 350 mili dan sabun yang ditambahkan 2 gram minyak asiri dari variabel jumlah pelarut sebanyak 450 mili, serta terendah yaitu pada sampel sabun 142, yaitu sampel sabun yang tidak ditambahkan minyak asiri. Dari hasil uji hedonik menunjukkan skala hedonik dari panelis pada sampel 142 ke 520 mengalami kenaikan yang kurang signifikan dan statis pada sampel 445, yang disimpulkan bahwa penambahan minyak asiri tidak memberi perubahan yang berarti pada tekstur sabun. Hasil rata-rata yang diperoleh dari skala hedonik terhadap tekstur adalah 3, yakni netral. Selanjutnya kita memasuki soal yang keempat, yaitu jelaskan apa pentingnya pengolahan air limbah industri dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3, bahan beracun dan berbahaya. Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit, tetapi mempunyai potensi mencemarkan atau merusakkan lingkungan kehidupan dan sumber daya. Bahan beracun dan berbahaya banyak dijumpai sehari-hari, baik sebagai keperluan rumah tangga maupun industri yang tersimpan, diproses, diperdagangkan, diangkut, dan lain-lain. Insektisida, herbisida, zat pelarut, cairan atau bubuk pembersih deterjen, amonia, sodium nitrit, gas dalam tabung, zat pewarna, bahan pengawet, dan masih banyak lagi. Secara kimia, bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Terdapat 5 juta jenis bahan kimia telah dikenal dan diantaranya 60.000 jenis sudah dipergunakan dan ribuan jenis lagi bahan kimia baru setiap tahun diperdagangkan. Salah satu limbah yang dihasilkan suatu industri dapat berupa limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau polutan yang dihasilkan oleh suatu industri harus diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengolahan limbah cair adalah menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada dalam air limbah tersebut, atau dengan menguraikan polutan yang ada di dalam air limbah sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan limbah meliputi: yang pertama, proses produksi pada industri tersebut, kemudian kualitas dan kuantitas limbah cair yang dihasilkan serta perubahannya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan secara geografis, kondisi air di sekitar daerah pembuangan limbah cair.
Limbah cair selain dari proses produksi juga berasal dari air sisa pencucian peralatan, endapan CaSO4, gas berupa uap alkohol. Kategori limbah industri ini adalah limbah bahan beracun berbahaya atau B3 yang mencemari air dan udara. Gangguan terhadap kesehatan yang dapat ditimbulkan efek bahan kimia toksik, yaitu yang pertama keracunan yang akut, yakni keracunan akibat masuknya dosis tertentu ke dalam tubuh melalui mulut, kulit, pernafasan, dan akibatnya dapat dilihat dengan segera. Misalnya keracunan H2S, CO dalam dosis tinggi dapat menimbulkan lemas dan kematian. Keracunan fenol dapat menimbulkan sakit perut dan sebagainya. Keracunan kronis sebagai akibat masuknya zat-zat toksik ke dalam tubuh dalam dosis yang kecil tetapi terus-menerus dan berakumulasi dalam tubuh, sehingga efeknya baru terasa dalam jangka waktu, misalnya keracunan timbal, arsen, raksa, asbes, dan sebagainya. Dampak bagi lingkungan. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit. Ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap jalan, jembatan, tol, dan berbagai infrastruktur lainnya. Pengelolaan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali, karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana yang dapat membahayakan. Limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Demikian pembahasan soal-soal ujian akhir semester kimia industri semester 3 kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.